dalam hal misalnya pemikiran yang sifatnya koherensi. Jadi negara ini kan efektif karena ada structure, ada birokrasi. Ya. Karena itu birokrasi yang sampai atas sampai bawah itu juga menjadi sebuah tatanan vertikal yang efektif. Nah, pemikiran Gus Yahya hari ini juga kira-kira kalau memilih meminjam lah ya. 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 Koherensi menjadi sebuah tantangan bagi NU hari ini untuk bagaimana secara efektif itu bisa apa yang ada di atas itu juga mewujud di bawah. Apa yang diputuskan di atas juga dilaksanakan di bawah secara benar. Itu pada sebuah pendekatan organisasional vertikal horizontal. Karena Pak Bambang, NU ini luar biasa. Apapun ada, seperti Pak Panjaitan tadi ada. Politisi ada, pendidik ada, pedagang ada, gubernur ada gitu kan, bupati wali kota banyak, anggota DPR juga banyak gitu, multi profan NU ini. Jadi orang yang lain kalau Palu Gada apa lu mau istilah Jakarta, gua ada ini NU. Nah ini karena itu pengabdian orang NU nahdien kepada masa negara, istilah Pak Nuh itu adalah ini sebuah tuntutan demand. Tuntutan untuk NU kita memberikan kontribusi itu bukan bagian dari kontribusi, bukan kontribusi namanya, tapi utang warga NU masyarakat NU kepada NU apa yang harus diimplementasikan itu. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi dan edukasi. Syukur bisa membantu memberi solusi. Kami sedang mempersiapkan serial wawancara video untuk ikut memberi makna 1 abad Nahdlatul Ulama mulai 1344 Hijriah dan sampai saat ini 1444 Hijriah. Kami akan membicarakan masalah keberadaan Nahdlatul Ulama ini dari banyak sisi, baik dari segi sosial budaya, dari segi politik, dari segi ekonomi. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang politisi Nahdliyin senior, yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Mukoam, yang sudah kita kenal malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia. Nah, nanti supaya lebih jelas, beliau akan kita minta untuk menceritakan sendiri. Apa kabar Pak Mukoam? Iya, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Bambang. Sehat selalu. Ketemu lagi nih di forum Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jamiyah Nahdlatul Ulama luar biasa, Mas Bambang ini mengambil sebuah topik yang memang NU menyongsong abad kedua. Iya, ini memang luar biasa. Kita melihat peran NU ini di hampir seluruh segi kehidupan kenegaraan di Indonesia ini saat ini sangat besar lah pengaruhnya. Nah, Pak Mukoam adalah salah satu ya kadernya yang sempat juga berperan di lembaga-lembaga tinggi negara. Nah, sebelumnya supaya banyak yang mengenal kembali Pak Ahmad Mukoam, mungkin Bapak bisa bercerita sedikit tentang latar belakang lah dari Pak Ahmad Mukoam. Kalau
saya sudah agak tahu, tapi mungkin belum banyak yang tahu. Iya, 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 iya. Mulai dari mungkin masa kecil ya, background pendidikannya, kemudian kuliah. Kalau tidak salah pernah aktif juga di PMII, kemudian di Pemuda Ansor kalau nggak salah juga aktif. Kemudian di P3 yang saya tahu lama di DPR RI, nah kemudian sempat menjadi wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Monggo silakan Pak Mukam. Saya ini NU by born ya. Oh, Jadi karena kelahiran. yeah. Karena ya orang tua saya, bapak saya ini di tahun 55 kan sudah mewakili fraksi NU menjadi Oh. anggota DPRD Kabupaten Semarang. Hmm. Sehingga ketika saya lahir itu posisi saya itu adalah sebagai anak anggota DPRD dari fraksi NU hasil pemilu 55. Iya, 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 iya. Jadi tanpa babi bu, saya by nature kemudian ya menjadi NU. Iya, iya, iya. Jadi nggak perlu naturalisasi lah Pak Bambang. Iya, 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 iya. Nah karena itu ruang ini saya kira di masa lalu ketika saya masih remaja, pemuda gitu ya, ini ruang yang bisa dijadikan sebagai stepping stone untuk belajar, Iya. untuk mencari pengalaman, untuk mencari apa namanya konfirmasi keilmuan, sanat gitu ya. Iya. Untuk mencari loh ternyata ini menarik dan kemudian saya bergabung kepada misalnya di IPNU Jawa Tengah dulu, Iya. kemudian Ansor Jawa Tengah, kemudian PMI juga di Jawa Tengah, termasuk juga spesialis Semarang. Dan saya sampai hari ini juga masih Ketua Umum Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Indonesia, yang notabene di tahun 61 itu adalah merupakan organisasi yang dilahirkan oleh aktivis remaja-remaja NU, IPNU, yang kemudian pada section mahasiswanya menjadi Pergerakan Mahasiswa Indonesia itu. Iya. Jadi stempel dari awal nggak ada Pak Bambang, itu formal stempel kan. Tapi bahwa nature sudah demikian adanya gitu. Iya, iya. Karena itu konsisten dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh para alim, para ulama, para muassis, para termasuk yang berkontribusi pada pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, pergerakan nasional kita. Ya ini hint saya, ya basis saya di satu tempat yang menurut saya kok nggak keliru gitu loh. Minat dunia ilal akhirah Mas Bambang. Jadi tidak hanya perkara dunia tapi juga insya Allah dengan berwasilah dengan para kiai, para alim, para ulama, ya musyafaat Nabi itu rasa-rasanya menjadi ayem ber-NU di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu Pak Bambang. Jadi menjadi ayem ber-NU di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Yang notabene Pancasila itu diciptakan, digagas, dikerjakan oleh tokoh-tokoh yang sebagian besar berlatar belakang agama. Apakah dia pendeta, apakah dia pastor, apakah yang dari Hindu, dari Buddha, dari NU, dari Muhammadiyah, dan dari kelompok-kelompok yang lain. Yang saya kira saripati Pancasila itu adalah tidak sekedar materialisme, tapi memang qua spiritualisme, religiusisme gitu ya. Memang Pancasila itu adalah sebuah ideologi di negara pluralis yang dikontribusikan oleh tokoh-tokoh agama. Jadi karena itu ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan satu dasar bagi siapapun warga negara Indonesia bahwa negara ini negara berketuhanan gitu. Yang itu menjadi konversi dari nilai-nilai keagamaan menjadi sebuah tidak sekedar sosiologis tapi juga dan menjadi dasar negara. Ini yang saya kira menarik Mas Bambang. Pak Mukwam,
ini apakah karena tadi ya pengaruh cara pandang saya atau juga karena saya sedang berbicara dengan Pak Mukoam. Sepintas lalu saya melihat NU ini memang sepertinya kayak dipersiapkan bahwa untuk apa ya menopang lahirnya suatu negara. Jadi visi kenegaraannya itu lebih kuat. Sejak awal juga yang dibicarakan itu ya mungkin melalui basis pendidikan keagamaan dan sebagainya. Kalau menurut Pak Mukam seperti apa? Jadi saya juga mengambil dari apa yang disampaikan Pak Bambang sahabat NU tadi itu ya. Iya. Ada dua. Pertama adalah ibarat membangun sebuah lapangan terbang gitu ya. Iya. Abad pertama itu membangun landasan serta infrastruktur lainnya. Nah ini, jadi membangun dasar serta infrastruktur lainnya dalam pengertian dasar NU sebagai sebuah organisasi yang bersubstansikan berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira pada koridor ubudi pada koridor nilai gitu ya, Al-Quran, hadis, ijma qiyas, kemudian pada koridor nilai yang lain ya, yang saya sebut misalnya pada aspek fikih, aspek tauhid gitu ya, aspek yang saya kira itu kalau panjenengan bisa mempelajari itu luar biasa kedalaman para ilmuwan Islam, para kiai-kiai yang mendalami. Tadi misalnya saya juga mendengar apa yang disampaikan oleh beliau Wakil Rais Am di PBNU tadi. Jadi memang tidak sekedar di Indonesia, tapi memang ini menjadi kenapa ada empat mazhab, bagaimana perbedaan satu mazhab dengan yang lain, itu adalah menjadi sebuah sumber yang kemudian mengalir ke Indonesia yang menjadi secara organisasi itu menjadi Nahdlatul Ulama, secara organisasi, walaupun di yang lain secara secara fikih, secara itu juga bisa menjadi dasar bagi yang lain. Misalnya di Indonesia ada Nahdlatul Wathon. Kemudian di Sumatera itu ada Al-Wasliyah misalnya. Ini yang saya kira dalam banyak hal pengambilan sanatnya, keilmuannya itu adalah mirip-mirip dengan NU. Walaupun wujudnya ada yang lain. Nah itu dasar-dasar bagi fondasi ke dalam. Nah kemudian infrastruktur lainnya saya kira contribute to ya. Jadi dikontribusi untuk siapa gitu kan. Ya tentu NU itu ya negara bilat namanya. Maka kemudian menjadi cita-cita NU misalnya adalah baldatun thayyibun warabun ghafur. Jadi sebuah negara bangsa yang yang baik ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan demikian pada aspek dinamisme, pada aspek eksternal, pada aspek kenegaraan, pada aspek kemasyarakatan, pada aspek peran sosial itu implementasi dari sebuah kalau di dalam latihan kader itu adalah al ilmu bila amalin kasajaratin bila samroh gitu ya. Jadi ilmu tanpa amal itu seperti pohon yang tidak ada buah. Nah karena itu tamsil seperti ini saya kira NU sebagai sebuah isme, NU sebagai sebuah organisasi yang berdasar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai macam latar belakang ilmuwan itu ya tentu implementasinya adalah implementasi yang bagi kemanfaatan, kemaslahatan ya masyarakat, negara dan bangsa. Tadi itu betul apa sama Pak Bambang tadi bahwa sepertinya ada koherensi antara NU dan negara. Ada proses elaboratif antara NU dan negara gitu ya. Bahkan juga ada kolaboratif antara NU dan negara. Karena memang ada tiga cara pandang kita itu mau menentang sebuah negara. Kemudian kita netral kepada negara. Kemudian yang ketiga adalah kita berada di dalam mainstreaming negara. Nah, saya kira kalau posisi yang pertama menentang itu tidak mungkin. Kemudian mengalir saja. Nah, ini saya kira tadi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan segala macam yang ada itu kan Bung Karno di dalam pidato BPUPK pun juga pernah menyampaikan Indonesia sebagai negara hukum, negara republik yang berseragama. Saya kira kompetisi dalam tanda petik antar agama itu adalah memasukkan yang paling mudah adalah bagaimana agar norma-norma hukum-hukum yang ada di Indonesia itu dispiritualistikan oleh
moral-moral keagamaan. Silakan Islam masuk, Kristen masuk, Hindu masuk, Buddha masuk, dan sebagainya itu. Jadi sebuah ruang Indonesia yang sangat pluralis, yang siapapun bisa memberikan kontribusi kepada itu. Nah, karena itu peran-peran besar NU ya, mulai dari pra kemerdekaan sampai hari ini, saya kira di samping implementasi daripada sebuah keyakinan beragama, keyakinan di dalam memilih Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan di dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran keagamaan ke dalam sebuah komunitas, apakah dia masalah bangsa dan negara, saya kira tuduhan Pak Bambang tadi sangat benar. Karena memang hari ini misalnya Gus Yahya menyampaikan dalam hal misalnya pemikiran yang sifatnya koherensi. Jadi negara ini kan efektif karena ada structure, ada birokrasi. Karena itu birokrasi yang sampai atas sampai bawah itu juga menjadi sebuah tatanan vertikal yang efektif. Nah, pemikiran Gus Yahya hari ini juga kira-kira kalau menggunakan memilih meminjam lah ya, koherensi menjadi sebuah tantangan bagi NU hari ini untuk bagaimana secara efektif itu bisa apa yang ada di atas itu juga mewujud di bawah. Apa yang diputuskan di atas juga dilaksanakan di bawah secara benar. Itu pada sebuah pendekatan organisasional vertikal horizontal. Karena Pak Bambang, NU ini luar biasa. Apapun ada, seperti Pak Panjaitan tadi ada. Politisi ada, pendidik ada, pedagang ada, gubernur ada, gitu kan, bupati wali kota banyak, anggota DPR juga banyak, gitu, multi profan NU ini. Jadi orang yang lain kalau Palu Gada, apa lu mau istilah Jakarta? Gua ada ini NU. Nah ini, karena itu pengabdian orang NU, nahdiyat kepada masyarakat negara, istilah Pak Nuh itu adalah ini sebuah tuntutan demand. Tuntutan untuk NU kita memberikan kontribusi itu bukan bagian dari kontribusi, bukan kontribusi namanya, tapi utang warga NU, masyarakat NU kepada NU apa yang harus diimplementasikan itu. Pak Mukam tadi sudah cerita bahwa tahun 55 ayahanda sudah menjadi anggota DPR di fraksi NU Kabupaten Semarang. Betul. Ini kan bagian dari tadi struktur besar bahwa pemilu pertama pun NU sudah berpartisipasi dan menganggap bahwa perjuangan politik itu diperlukan untuk memberi kerangka perjuangan-perjuangan yang lain, terutama pendidikan dan keagamaan itu. Itu bagaimana menempatkannya, Pak? Apakah politik ini Bang utama atau hanya sarana sebenarnya? Jadi sebelum masuk itu Pak Bambang, jadi ada beberapa tahap awal ya, ada bertahapan. Jadi tahap awal itu peran yang sudah dimainkan oleh NU dalam berbagai hal yang ada di luar. Lalu kedua adalah tahapan yang lebih penting begitu NU untuk menghadapi perubahan. Lalu yang ketiga NU sesuai dengan semangat hasil Munas misalnya Muktamar itu mesti lebih aktif melakukan upaya untuk menghadapi berbagai dinamika masyarakat yang berubah secara cepat, Pak Bambang. Nah, karena itu peran-peran horizontal itu peran-peran eksternal bagi warga NU idealnya adalah dia bisa efektif di dalam semua bidang. Ya. Kalau kemudian dari Mas Bambang mencatat bahwa case yang kecil tadi saya sampaikan 5 tahun 55 bapak saya gitu ya, dan juga itu disadari kok Pak Bambang oleh sebagian besar orang NU. Nampaknya NU tanpa politik itu seperti apa ya? Nampaknya loh ini bisa jadi juga salah, bisa jadi saya juga diprotes sama yang lain nanti.
Jadi kalau NU tanpa politik itu rasanya kalau masak kurang garam gitu, Pak Bang. Kalau tanpa politik itu. Iya, iya, iya. Dan panggung itu saya kira panggung politik dalam pengertian bagaimana kontribusi kepada negara. Iya. Saya kira 25, 26, 27, 28 ya. Kemudian sampai kemudian 45. Itu sosok-sosok NU itu berada di dalam panggung politik efektif dalam membentuk negara gitu ya. Iya. Nah, karena itu zaman pra kemerdekaan itu ketika kita ngerti yang namanya Yai Haji Muhammad Hasyim, Iya. dan tokoh-tokoh yang lain yang kontribusi pada negara. Kemudian 45 ada beberapa peran-peran yang dilakukan oleh senior kita, para senior NU yang pada waktu itu berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Nah, karenanya kalau kemudian begitu bicara, memang long term-nya mulai dari pra sampai dengan hari ini, NU tampil dengan NU tampil di dalam negara itu memang selama negara ini kayaknya NU ada terus gitu. Kalau hari ini mohon maaf ya ada Kiai Ma'ruf gitu ya. Kemarin ada siapa lagi, ada Pak Hamzah, ada Pak Yusuf, Pak JK misalnya. Kemudian sebelumnya ada Gus Dur, sebelumnya ada itu cara pandang eksternal. Cara pandang internalnya adalah mulai 98 sampai hari ini politik Gus Dur menjadi sangat hegemonik. Tapi sebelum 83 sampai dengan tahun 55 itu politik P3 itu person yang hegemonik itu misalnya Pak Idham Khalid, NU kemudian P3 kan gitu kan. Kemudian sebelum 55 itu adalah para pandang politik kita yang berkontribusi pada pemerintahan negara tadi itu. Nah karena itu memang agak mengganggu Mas Bambang ketika NU harus kemudian seperti kejadian tahun 73 ketika oleh Orde Baru ada regrouping, fusi partai politik itu kan. PDI dari apa, kemudian P3 dari apa, dari NU, dari MI, SI, kemudian dan Perti. Jadi ketika fusi terjadi itu adalah politiknya diserahkan kepada P3, tetapi yang jamiah, yang urusan dakwah, urusan pendidikan itu masih menjadi domainnya NU. Nah ini uniknya di sini. Yang lain, itu mohon maaf, tahu-tahu kemudian dia tidak menjadi partai politik dan bidang yang lain itu hilang. Sedang NU ini politiknya bolehlah diberikan P3 gitu ya. Politiknya boleh diberikan pada PKB gitu ya. Tapi bahwa mission sakri dari NU itu masih selalu di dalam dunia pendidikan, masih dalam dunia pesantren, masih dalam dunia kesehatan masyarakat. Jadi cara pandang panjenengan Pak Bambang melihat itu memang sepertinya reliable yang di dalam. Nah, karena itu kemudian kita ketika mencoba untuk bahwa KPI, kompetensi, ya, pertanggungjawaban, komitmen, ya, teman-teman lain untuk berada di ruang lain, ini kadang-kadang rada kaget Pak Bambang, agak kaget itu. Nah, jadi clusteringnya itu kalau ke dalam saya tidak perlu sampaikan, clustering keluar itu politik gitu ya. Clustering yang lain hari ini Pak Bambang misalnya ada sebuah wadah profesi namanya Asosiasi Dosen Pergerakan. Ini adalah dosen-dosen yang alumni PMI. Alhamdulillah ini sudah ada sekitar 2.800 ya guru besar, profesor, S3, S2. Saya nggak masuk Pak Bambang karena saya hanya menjadi provokator saja terbentuknya Asosiasi Dosen Pergerakan itu sehingga terpaksa saya menjadi penasehat. Karena saya bagian dari itu. Nah, ini contoh. Jadi bidang lain. Sebentar lagi akan ada misalnya asosiasi lawyer NU. Dan juga bidang-bidang yang sudah ada di dalam NU sendiri. Nah, karena itu dengan badan otonom, dengan organisasi, NU itu memang organ besar. Pak Bambang betul bahwa sama dengan negara. Jadi berapa banyak lembaga? Ada sekitar 38 lembaga yang ada di tingkat PBNU. Wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, satu hati wahai tanah
Pak Mukoam, itu memang cara berpolitik NU ini kan unik ya, disadari atau tidak, by design atau tidak. Artinya ketika wilayahnya berpolitik tadi dipersempit menjadi apa P3, kemudian NU malah meluaskan diri. Ya. Artinya tidak hanya di P3, waktu itu kan banyak juga yang digulkan juga ada banyak sekali, ada seperti itu. Nah, kemudian setelah memungkinkan kembali untuk membuat partai, maka NU menyatakan, ya mohon maaf kalau Pak Mukoam P3, tapi kan NU menyatakan partainya PKB, ya. Nah, jadi artinya memang di dalam menyesuaikan dengan apa situasi dengan waktu itu NU ini luar biasa gitu, artinya strateginya luar biasa. Nah, ini Pak Mukoam mungkin langsung yang bisa merasakan bagaimana ketika NU mengambil posisi NU ya PKB, PKB dan ya NU gitu. Secara value tidak seperti itu. Ya. Tetapi dalam salesmanship yang dilakukan oleh teman-teman, itu ada yang lebih tajam dari itu, Pak Bambang. Ada yang lebih tajam dari yang jangan sampaikan tadi itu. Nah, tapi bahwa disadari tadi saya sampaikan bahwa tokoh organ-organ politik itu memang P3 pun direncanakan oleh NU, tapi menjadi tidak aktual karena value yang benar itu kemudian tidak tersampaikan secara publik secara benar. Itu. Nah, itu kalau saya sampaikan bahwa kelihaian ya, peran politik NU di dalam di negara kesatuan ini, saya 83 nih Pak Bambang ketika Konfes NU, kemudian 84 ada Muktamar NU. Saya ambil secara singkat saja. Pak sebelum itu sekitar tahun ya ketika Ansor itu dipimpin oleh Pak Khalid Mawardi. Ya, 79 itu. Ya. Beliau menyampaikan bahwa nggak boleh ada cultural shock di dalam bidang politik. Itu sudah mulai disampaikan oleh Pak Khalid Mawardi. Kemudian Pak Khalid juga menyampaikan equidistant, distance yang sama. Ya. Itu secara singkat barangkali kemudian mungkin hasil dari penduta besaran Pak Khalid Mawardi di Syria itu kan begitu kan. Oleh Pak Harto. Nah, ketika kemudian tahun 84 itu Muktamar di situ Bondo, itulah yang kemudian NU menjaga jarak dengan partai politik. Suka tidak suka mainstream ini itu dipengaruhi kuat oleh gerakan Gus Dur. Suka tidak suka. Iya betul. Suka tidak suka itu fakta politik. Kembali ke kita. Belum. Gus Dur mendirikan misalnya Forum Rebuan, Forum Demokrasi, positioning Gus Dur sebagai penggerak demokrasi di Indonesia, masih sebut tahun 80 bersama tokoh-tokoh di Indonesia pada waktu itu ya. Yang kemudian relabel dengan apa yang menjadi gerakan Gus Dur di NU sendiri. Karena itu dasar misalnya selain keputusan-keputusan yang lain, politik jaga jarak yang sama dengan partai politik. Itu tahun 83. Nah, kemudian ini relabel nampaknya berdekatan dengan partai Pak Bambang. Ketika itu kemudian muncul tokoh-tokoh dari NU, apakah NU langsung ke Golkar atau kemudian NU, kemudian P3 ke Golkar. Baik sekali teman-teman yang kemudian pindah partai ya. Bukan tidak banyak, tapi ada beberapa tokoh yang pindah partai. Ambil contoh misalnya Mas Slamet Effendi Yusuf. Ya, betul. Mas Slamet Effendi Yusuf itu ujungnya kan Golkar. Tetapi Mas Slamet itu tahun 77 misalnya, tahun 87 itu masih caleg DPR dari Yogyakarta. Dia tahun 82 sudah menjadi anggota DPR, 82 87 ya. 87 menjadi anggota DPR dari Golkar. Jadi equidistant itu kemudian dimanakan secara luas bahwa yang jaga jarak itu kemudian
NU tidak boleh dibawa kemana-mana, tapi Ya. NU boleh di mana-mana. Ya. Yang itu kemudian Mas Bambang sangat dekat dengan tokoh misalnya Kiai Khalwani. Ya. Ya. Kemudian sangat tahu Pak D. Kiai Zubair dari Salatiga. Iya, iya. Ya. Di samping itu juga Mas Bambang juga tahu misalnya Mbah Maimun Zubair dari Sarang. Ya. Kemudian tahu bagaimana jawabannya Kiai Abdurrahman Khudori. Bagaimana Betul. kemudian juga tahu Mbah Dimyati dalam konteks Jawa Tengah. Betul. Nah, jadi kemudian ada juga yang misalnya tokoh Jawa Tengah sempat jadi anggota DPR RI, yang tokoh NU yang menjadi DPR RI dari PDI Perjuangan. Ya. Ada itu, yang teman Pak Bambang untuk di DPD provinsi itu ada, Mas apa saya lupa, rumahnya Kopeng. Iya, iya. Ya kan? Iya, Kiai Fatoni. Bukan ya? Itu kayak bukan, satu lagi. Yang itu dari Golkar, yang dari PDI. Iya. Oh, dari PDI. Yang Ya. rumahnya di Meranggen itu. Iya, iya. Nah, itu adalah hasil dari sebuah proses di dalam NU. Di dalam pembahasan ini ada equidistant, kemudian adalah NU tidak di mana-mana, tapi tidak berada di mana, tapi di mana-mana. Ya. Nah, karena itu kader-kader NU hari ini secara politik tidak sekedar ada di PKB, di P3. Ya. Hampir di semua partai ini ada. Ayo, mau di Golkar hari ini ada, mau di Demokrat ada, mau di Nasdem ada, di PDI banyak. Ya. Nah, ini satu fakta bahwa kemudian intrusi atau kemudian medan perjuangan teman-teman NU itu hari ini memang berada di berbagai lapangan. Itu persis dengan TNI, berada di mana-mana. Nah, karena itu kemudian menjadi pekerjaan, ya, di mana-mana itu oleh PBNU, oleh Pak Said, kemudian juga Gus Yahya hari ini, bagaimana agar ada parameter organisasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara organisasional dan secara sosial kemasyarakatan, agar keberadaan NU itu tidak sekedar menjadi bagian dari proses saja, tapi bahwa ya harus kembali menjadi tolak ukur NU gitu. Yang politik tolak ukurnya apa sih? Baik secara value, secara nilai, yang konversi menjadi peraturan-peraturan undang-undangan misalnya. Secara ekonomi seperti apa, dan lain-lain. Saya kira hari ini Gus Yahya sedang menggodok itu semua, dan godokan pertama itu adalah tentu melahirkan siapa yang akan menggodok dulu. Ini hari sedang ada misalnya pendidikan instruktur nasional untuk MKNU yang akan dilaksanakan segera di berbagai daerah. Ini hari dimulai, mulai kemarin sore ada PIN namanya, pendidikan instruktur nasional untuk pendidikan menengah kader NU seluruh Indonesia nanti. Nah ini, jadi kohesif, koherensi itu akan menjadi bagian dari kerja-kerja PBNU hari ini. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tubuhmu, siapa datang mengancam, kan binasa di bawah. Pak Mukwam, dalam suasana 100 tahun ini, itu memang rasanya sekarang NU itu ada di puncaknya ya, terutama kalau dari kacamata politik ya. Kalau yang lain nanti mungkin kita masih belum diskusi. Artinya dulu sampai zaman Pak Harto itu paling tinggi kan jadi menteri dari NU. Tapi setelah Gus Dur presiden aja bisa. Kemudian setelah itu wakil presiden, ada Pak Hamzahas, ada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla juga, ada Pak Maruf. Artinya bagi NU sudah nggak ada halangan lagi untuk sampai ke puncak-puncak tertinggi itu. Nah, apa sekarang yang dirasakan warga NU ini? Kan secara politik sudah tercapai apa yang ingin diperjuangkan.
Iya, Pak Bambang, terima kasih. Capaian-capaian politik yang Mas Bambang sampaikan memang betul. Betul sekali. Kalau kemudian di aspek yang lain bagaimana? Sosial, ekonomi, Ya, kebudayaan, ya, bicara mengenai angka Indonesia, angka umat Islam. ya, Bicara mengenai angka-angka yang misalnya adalah, saya ambil contoh misalnya adalah income per kapita. Sebagai basis melihat bagaimana kesejahteraan orang Indonesia. Nah, ini saya kira menjadi menantang. Saya sepakat dengan Pak Bambang ketika pada domain politik, betul, NU sudah bisa terlibat secara efektif dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Tapi belum selesai Pak Bambang. Bagaimana masyarakat umum, masyarakat NU, warga NU yang ada di berbagai pelosok Nusantara, yang hari ini katanya adalah 60% penduduk Islam di Indonesia ini adalah NU. Bayangkan 60% dari warga negara Indonesia beragama Islam itu NU. Nah, karena itu saya kira persoalan-persoalan yang lain masih sangat menantang agar kontribusi tidak kepada sekedar ya sifatnya makro saja, tapi pada tataran mikro-mikro. Itu program hari ini misalnya Gus Yahya banyak sekali membuka relasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang notabene pada akhirnya adalah apa makna NU, makna besar NU bagi warga NU sendiri. Apa makna NU bagi kesejahteraan masyarakat NU? Apa makna NU bagi derajat kependidikan orang NU dan yang notabene adalah juga bangsa Indonesia itu. Nah, karena itu Pak Bambang, saya tidak menampik bahwa secara politik iya, tapi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang di luar politik saya kira itu masih menjadi PR baik secara jamiah ataupun secara jamaah yang bisa elaborasi antara jamiah dan jamaah untuk menuju sebuah tatanan masyarakat bangsa yang tidak yang ya adil, sejahtera, lahir dan batin. Ini yang Mas Bambang ini agak menjadi PR banget gitu ya. Ya. Hari ini apa yang dilakukan oleh PBNU hari ini membuka peluang, membuka kerjasama, membuka kerja-kerja perintisan yang saya kira hari ini adalah ingin memberikan hal lain, poin lain selain poin-poin yang sifatnya politik. Ya, memang menarik sekali ini Pak Mukwam ya. Kelihatannya NU sudah mulai selain memperkuat pendidikan ya. Sekarang perguruan-perguruan tinggi NU kan mulai bermunculan dan berkembang di banyak tempat gitu ya. Nah, kemudian di bidang ekonomi, saya juga melihat banyak sekali tokoh-tokoh NU yang sudah tampil di bidang-bidang bisnis misalnya ya. Jadi komisaris di beberapa BUMN misalnya ya, mungkin di usaha-usaha yang lain gitu ya. Jadi mungkin itu atau mungkin juga dukungan-dukungan pendidikan yang umum ya, di bidang perekonomian ya, di bidang bisnis dan sebagainya kelihatannya itu. Nah, tapi saya ingin lagi lebih fokus ke politik karena bicaranya dengan Pak Mukwam gitu ya. Ini kan ada kebijakan PBNU yang luar biasa sekarang, Pak. Kembali ke menjaga jarak yang sama. Artinya PBNU mengatakan kepengurusan itu tidak boleh hanya dekat dengan partai politik tertentu. Nah, ini kira-kira dampaknya seperti apa itu nanti, Pak? Terutama yang paling akan merasakan pasti P3. Itu Mas Bambang, itu kan sebetulnya sudah menjadi keputusan di tahun 84. Oh. Jadi equidistant Pak Khalid Mawardi, kemudian NU boleh di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Ini kan sebuah idiom yang sangat dalam sebetulnya. Jadi peran, fungsi dan lain-lain di berbagai, silakan ada di mana-mana, tapi NU-nya tidak di mana-mana.
Jadi artinya bisa bedakan kapan kepentingan individualistik orang NU dan kapan kepentingan sebagai anggota Jamiah. Ya. Nah, dan itu kalau Pak Bambang sampaikan bahwa disensi yang sama, ini kita sudah tidak ada lagi cultural shock, Pak. Sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ini adalah NU sudah melewati itu semua. PR hari ini adalah kalau Pak Bambang tadi mungkin secara komplit mengambil apa yang disampaikan oleh Gus Yahya misalnya, tidak boleh ada orang NU yang di mana-mana itu menggunakan NU sebagai kendaraan politik gitu kan. Saya kira iya memang itu sangat sebuah himbauan dari pengurus besar Ketua Umum PBNU yang memang sangat benar, tidak boleh dibawa kemana-mana NU-nya itu kan gitu kan. Nah ini upaya bagi Gus Yahya dan PBNU agar genuinitas perjuangan NU itu tidak menjadi dilihat secara parsial oleh orang lain. Harus dilihat sebagai NU sebagai bagian dari mainstream di NKRI. Nah, karenanya politik yang sifatnya moralistik, yang sifatnya politik itu kadang-kadang menghadirkan sebuah kekagetan gitu loh, Pak. Nah, bagi teman-teman politisi yang pragmatis, memang agak kaget. Loh, kok ada sesuatu yang berbeda di dalam memperspektif politik. Tapi sebetulnya adalah Gus Yahya akan ingin meletakkan bahwa politiknya itu di NU, praktek politiknya itu di warga NU. Ya memang kalau apakah itu bisa dijalankan secara konsisten, saya kira masih menjadi dari tantangan. Kenapa? Di hari ini di PBNU sendiri juga ada para politisi yang menjadi pengurus PBNU. Yang itu secara anggaran dasar dan rumah tangga itu mereka melanggar gitu kan. Misalnya ada jabatan-jabatan yang secara anggaran dasar rumah tangga itu dilarang menjadi pengurus partai politik gitu ya. Tapi whatever itu adalah masih situasi yang sifatnya yang kemudian ya dianggap sebagai uji coba di dalam atau sebagai praktek-praktek yang nanti pada akhirnya harus mendapatkan justifikasi mana yang benar kan gitu. Jadi memang idealitas yang dibangun oleh Gus Yahya ini adalah NU tidak boleh terlibat langsung di dalam proses berpartai politik. Berpartai politik. Tapi dalam berpolitik, nah ini yang kadang-kadang tidak bisa bedakan antara kapan berpartai politik dan kapan berpolitik itu sering jumbuh. Sering tidak bisa dipisahkan secara exactly gitu ya. Itu. Ini tantangan untuk Gus Yahya dan teman-teman. Semua sebenarnya harus berpolitik, cuma bedanya praktis atau enggak kan gitu ya. Nah itu betul. Nah politisi praktisi kayak panjenengan, kayak saya ini kan praktisi politik kan. Tapi bagi teman-teman NU yang betul-betul berada di dalam struktur NU, kalau saya kan kultur. Karena saya tidak berada di NU. Gitu kan. Saya struktur kultur. Ya, Pak Mukam, ini yang menarik kan salah satu pernyataannya Gus Yahya yang mengatakan tidak akan terlibat atau paling tidak Gus Yahya sendiri tidak akan mau menjadi calon presiden atau wakil presiden. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah itu tadi apa ya namanya bahwa NU ini bagaimanapun representasi tadi umat Islam yang cukup besar. Pasti itu bukan hanya potensi pendukung, tapi juga punya potensi untuk ikut menentukan kan itu. Nah, tetapi kalau NU sendiri tidak bisa mengelola, itu kan terjadi persaingan internal. Nah, kalau itu untung yang kemarin misalnya bisa kompak jadi satu. Tapi kalau itu tidak, itu kan akan merugikan NU sendiri. Gimana menurut Pak Mukam?
Jadi aturan mengenai politik di NU itu sudah ada sejak lama, Pak Bambang, sekali lagi. Ya. Ya, oke. Saya ambil contoh nih kemudian pencalonan Kiai Hasyim Muzadi sebagai wakil presidennya Bu Megawati. Iya, iya. Ya. Iya. Kemudian Pak JK tidak Ya. Pak JK sebagai apa? Pak JK Ya. pada waktu itu sebagai apa namanya Rois. Ya. Ada Sulsel. ya ada struktur. Nah, Ya. itu. Kemudian Pak Hamzah sebagai warga NU. Ya. Nggak ada soal. Ya. Tapi kemudian ketika coba, saya ingin mengantar sedikit ketika kemarin Pak Said tidak berada di dalam domain untuk calon presiden, Ya. wakil presiden gitu ya. Ya. Tapi yang paling dekat dengan apa yang Jenderal tanyakan itu adalah ketika Pak Hasyim Muzadi Ya. menjadi wakil presidennya Bu Megawati pada waktu itu Ya. kan. Waktu itu Pak Solahuddin juga maju. Pak Salahuddin juga maju dan Pak Wiranto kan gitu kan. Iya. Tapi Iya. Pak Salahuddin betul waktu masih ketua PBNU ya. Nah Iya. Iya. ini yang dinamisnya PBNU itu kemudian ada misalnya kemudian ada fatwa, kemudian ada keputusan konbes, ada keputusan muktamar ya gitu kan. Iya. Yang segera dengan demikian excising, kepastian, ukuran-ukuran yang pasti di dalam proses politik yang kemudian hari sampai Gus Yahya, saya kira saya ingin nanti tanya kepada Gus Yahya, ini kira-kira akan konsisten enggak? Kan gitu, kita ledek nanti, kita tanya gitu kan. Iya. Iya. Iming-iming itu kadang-kadang itu Iya. kelihatannya sangat apa namanya kalau tidak bisa menahan diri itu akan juga berkonsekuensi ke secara kelembagaan gitu. Jadi memang hari ini Gus Yahya menyampaikan bahwa tidak boleh ini, tidak boleh itu di dalam praktek politik yang akan datang itu kan. Iya. Nah ini semoga konsisten. Iya. Baik. Betul, semoga konsisten. Iya. Jadi saya juga berharap bahwa kemuliaan politik yang diingin oleh Gus Yahya itu betul-betul tidak sekedar sebagai wujud politik fobia, tidak gitu ya. Tapi wujud daripada sebuah politik, peran politik, berbagi-bagi peran di dalam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu yang paling penting bagi NU hari ini, sehingga peran berbeda, fungsi berbeda, tetapi bahwa makronya adalah ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkarnya NU kan, itu yang harus diletakkan dalam posisi seperti itu, Pak Bambang. Pak Mukam, yang terakhir, mungkin Pak Mukam ada hal-hal ya, saran atau harapan supaya 100 tahun NU ini benar-benar jadi berkah gitu ya untuk bangsa dan negara Indonesia gitu. Ya. Harus apa yang dilakukan? Jadi secara simpel ya, tahun pertama itu adalah membangun tadi itu lapangan yang luas bagi pengembangan program NU yang 100 tahun. Ini secara simpel. Ini ada di dalam misalnya buku Peta Jalan NU abad kedua gitu ya Pak Bambang. Lalu yang menghadapi abad kedua, ini ada sebuah rumusan yang menarik. Saatnya NU lepas landas menuju cita-cita kejayaannya, yaitu apa? Negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, ini sebuah idiom, sebuah kalimat yang hanya 4 kata dalam bahasa Arab gitu ya. Yang itu adalah negara yang baik ya, dan kemudian mendapatkan apa namanya warabun ghafur, dan Allah kemudian memberikan satu apa ghafur itu adalah negara yang baik, makmur dan sejahtera kan begitu. Jadi memang idiom ini sangat simpel, tetapi implementasinya apakah menjadi dasar programming, kemudian aktivitas, kegiatan dan lain-lain. Jadi memang idiom yang sangat singkat ini, baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu adalah sebuah simplifikasi dari sebuah totalitas NU menghadapi abad yang kedua. Jadi ini sebuah idiom, sebuah cita-cita mulia
yang tidak mudah cara pencapaiannya, Iya. tapi rumusan-rumusan ini merupakan hasil satu proses keilmuan, proses diskusi yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh NU sebelum sebelum ini diproduk tahun 2018 Pak Bambang. Iya. Jadi kumpulan dan kompilasi dari buku ini saya kira Iya. layak untuk kita jadi referensi untuk melihat bagaimana NU ke depan, terutama setelah selesai abad yang pertama ini. Oke. Memang menghadapi abad kedua, ya tentu dunia sudah berubah sama sekali dengan G1, G2, sekarang sudah secara telekomunikasi sudah G6, G7 nantinya. Masyarakat sudah masyarakat yang tidak lagi patron klien. Kemudian ekonomi juga sudah terdiversifikasi sedemikian rupa. Pendidikan sudah sangat terbuka, sangat luas, dan sebagainya itu. Jadi memang, terima kasih Mas Bambang forum ini. Tetapi bahwa saya pribadi juga berharap bahwa perspektif kita dalam melihat NU itu, ayo Pak Bambang kita angkat bareng-bareng sebagai bagian dari diskursus publik yang secara kontemplatif juga akan menjadi masukan yang berharga untuk NU. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Ahmad Muqam yang kita kenal sebagai politisi senior yang berlatar belakang NU. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi bahan yang akan kita pertajam lagi nanti dengan diskusi dengan tokoh-tokoh yang lain yang seperti saran Pak Ahmad Muqam tadi untuk lebih memahami lebih baik apa yang sedang terjadi pada NU dan apa yang bisa disumbangkan yang dilakukan tadi NU. Pak Muqam menyebut utang-utang tadi kepada negara dan bangsa Indonesia. Saya kira itu sekali lagi. Utamanya kepada masyarakat, Mas. Utamanya kepada warga NU, Mas. Oh iya, jadi NU artinya secara apa ya? publik politik sudah oke. Hanya yang perlu tambah banyak adalah bagaimana mengangkat harkat martabat warganya di tengah-tengah kompetisi bermasyarakat bernegara ini, Mas. Iya, terutama di dalam sosial ekonomi kelihatannya, Mbak ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Muqam. Baik, Pak Bambang. Terima kasih banyak. Sukses. Salam hormat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.